Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani dari kelas Teknik Listrik 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuil 2011 dari halaman 255 sampai 267. Saya melanjutkan lampiran B yang berisi interdependensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut. Lampiran ini memuat klimatogram untuk setiap kelas dari kondisi iklim lingkungan dengan memperlihatkan interdependensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut. Dengan kurva untuk kelembapan absolut konstan, dan dengan garis untuk suhu kelembapan relatif. Ini adalah klimatogram. Klimatogram sendiri adalah penggambaran grafik. Untuk halaman 255, interdependensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut. Ini adalah kelas AB4. Di halaman 256 juga terdapat klimatogram. Klimatogram di halaman 256 ini adalah kelas AB5. Interdependensi dari suhu udara, kelembapan udara relatif, dan kelembapan udara absolut. Dan di halaman 257 terdapat klimatogram lagi dengan kelas yang berbeda, yaitu kelas AB6. Di halaman 258 juga terdapat klimatogram lagi, dan ini untuk kelas AB7. Dan yang terakhir, di halaman 259 terdapat klimatogram lagi dengan kelas AB8. Lampiran C yang berisi klasifikasi untuk kondisi mekanikal. Di sini terdapat tabel yang berisi parameter lingkungan. Bagian-bagiannya yaitu vibrasi stasioner sinusoidal, yang kedua amplitude pemindahan, yang ketiga amplitude akselerasi, dan yang keempat itu culat frekuensi. Yang kelima itu vibrasi non-stasioner termasuk kecut, yang keenam spektrum respon kecut tipe L, yang ketujuh spektrum respon kecut tipe 1, dan yang ke-8 spektrum respon kecut tipe 2. Di sini juga terdapat grafik untuk menjelaskan spektrum tipe L, spektrum tipe 1, dan spektrum tipe 2. Durasi di sini berbeda-beda, maka dari itu grafiknya pun berbeda-beda. Durasi untuk spektrum tipe L itu durasinya 22 milisekund, dan tipe 1 itu 11 milisekund, dan yang terakhir tipe 2 yaitu 6 milisekund. Gambar ini adalah spektrum respon kecut model, atau spektrum respon kecut urutan pertama maksimal. Lampiran D. Di lampiran D terdapat klasifikasi untuk lingkungan makro. Untuk kategori dari lingkungan 1, kondisi iklim AB5, dan 3K3. Zat aktif secara kimiawi dan mekanikalnya yaitu untuk AB5, AF2 atau AE1. Untuk 3K3 itu 3C, 2 atau 3S1. Kategori dari lingkungan kedua yaitu AB4, 3K5 tetapi tinggi, suhu udara dibatasi hingga kurang lebih 40 derajat Celcius. Untuk zat aktif secara kimiawi dan chemical adalah AF1 atau AM4, 3C1 atau 3S2. Untuk kategori yang ketiga yaitu AB7 dan 3K6. Zat aktif secara kimiawinya yaitu AF2 atau AE5, 3C2 atau 3S3. Dan kategori yang terakhir yaitu AB8 dan 4K3. Zat aktifnya yaitu AF3 atau AE6, 3C3 atau 3S4. Barisan pertama dalam
Setiap kotak memperlihatkan penentuan kelas menurut tabel 51A. Dan barisan kedua memperlihatkan penentuan kelas menurut EIC 607.21/3/6. Catatan, lingkungan makro adalah lingkungan dari ruangan atau lokasi lain terdapat perlengkapan dipasang dan digunakan. Lampiran E atau informatif. Di sini terdapat penjelasan tentang arus konduktor proteksi untuk perlengkapan yang diisikan. Sebagai informasi tambahan, untuk ayat 516 EIC 61140.2/2001 menentukan arus konduktor proteksi dan batasannya sebagai berikut. Catatan, sub ayat 7.5.2 sampai dengan 7.5.2.5 didapat langsung dari IEC 61140.2/2001. Yang pertama, 7.5.2 arus konduktor proteksi. Harus diambil tindakan dalam instalasi dan dalam perlengkapan untuk mencegah arus konduktor proteksi yang berlebih yang mengganggu keselamatan atau penggunaan normal dari instalasi listrik. Harus dipastikan kesesuaiannya untuk arus dari semua frekuensi yang disuplai dan dihasilkan oleh perlengkapan. Untuk 7.5.2.1 yaitu persyaratan untuk mencegah arus konduktor proteksi yang berlebih dari perlengkapan yang menggunakan listrik. Di sini dijelaskan, yaitu persyaratan untuk perlengkapan listrik yang menyebabkan pada kondisi operasional normal arus mengalir pada konduktor proteksi harus memungkinkan penggunaan normal dan sesuai dengan proteksi yang tersedia. Persyaratan dari 7.5 memperhitungkan perlengkapan yang dimaksud untuk disuplai dengan sistem tusuk kontak dan kotak kontak atau dengan hubungan permanen atau dalam hal perlengkapan stasioner. Yang ketiga yaitu 7.5.2.2 batas AB maksimum dari arus konduktor proteksi pada perlengkapan penggunaan listrik. Catatan, metode pengukuran arus konduktor proteksi yang memperhitungkan komponen frekuensi tinggi dibandingkan terhadap EIC 604.79/2 masih dipertimbangkan oleh TC 108. Pengukuran harus dilakukan pada perlengkapan waktu diterima. Batas berikut berlaku untuk perlengkapan disuplai pada frekuensi pengenal 50 Hz dan 60 Hz. Yang A, perlengkapan yang menggunakan tusuk kontak yang dilengkapi dengan sistem tusuk kontak fase tunggal atau multifase dan kotak kontak dengan julat sampai dengan 32 ampere. Nilai batas diberikan dalam lampiran B dari EIC 61140. Yang B, perlengkapan penggunaan listrik untuk hubungan permanen dan perlengkapan stasioner penggunaan listrik. Kedua-duanya tanpa tindakan khusus untuk konduktor proteksi atau perlengkapan dengan penggunaan tusuk kontak yang terpasang dengan sistem tusuk kontak dan kotak kontak fase tunggal atau multifase dengan nilai pengenal lebih dari 32 ampere. Nilai batas diberikan dalam lampiran B dari EIC 61140. Yang C, perlengkapan penggunaan listrik untuk hubungan permanen yang dimaksudkan untuk dihubungkan pada konduktor proteksi yang diperkuat menurut 7.5.2.4. Panitia produk sebaiknya menyatakan nilai maksimum dari source konduktor proteksi yang tidak boleh melebihi 5% dari arus masukan pengenal per fase. Walaupun demikian, panitia produk harus mempertimbangkan bahwa untuk alasan proteksi, gawai arus sisa boleh dilengkapi dalam instalasi, yang dalam hal ini arus konduktor proteksi harus sesuai dengan tindakan proteksi yang ada. Sebagai alternatif, transformator dengan
belitan terpisah dan paling sedikit dengan pemisah sederhana harus digunakan. Selanjutnya yaitu 7.5.2.3 arus konduktor proteksi AS. Dalam penggunaan normal, perlengkapan AB tidak boleh membangkitkan arus dengan komponen AS. Dalam konduktor proteksi yang dapat mempengaruhi berfungsinya gawai, arus sisa, atau perlengkapan lain dengan baik. Catatan, persyaratan yang berkaitan dengan arus gangguan dengan komponen AS masih dalam tab ini. Selanjutnya yaitu 7.5.2.4, yaitu kelengkapan dalam perlengkapan dalam hal hubungan ke sirkuit kondisi proteksi yang diperkuat untuk arus konduktor proteksi melebihi 10 mA. Yang berikut harus dilengkapi dalam perlengkapan penggunaan listrik yaitu yang pertama, terminal hubungan yang didesain untuk hubungan konduktor proteksi dengan ukuran paling sedikit 10 mm kuadrat CU atau 16 mm kuadrat AL. Yang kedua, terminal kedua yang disediakan untuk hubungan konduktor proteksi dengan luas penampang yang sama dengan konduktor proteksi normal sehingga menghubungkan konduktor proteksi kedua ke perlengkapan listrik. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah 7.5.2.5 yaitu informasi. Untuk perlengkapan yang dimaksudkan untuk hubungan permanen dengan konduktor proteksi yang didapat, nilai arus konduktor proteksi harus dilengkapi oleh pabrikan dalam dokumentasinya dan harus memberikan indikasi dalam petunjuk untuk instalasi bahwa perlengkapan harus dipasang seperti diuraikan dalam 7.5.3.2. Reproduksi dalam lampiran B dari IIC 61140 atau informasi. Di sini dijelaskan nilai dari batas AB maksimum arus konduktor proteksi untuk kasus 7.5.2.A dan 7.5.2.B. Untuk yang pertama, 7.5.2.6, nilai batas AB maksimum dari konduktor proteksi untuk kasus 7.5.2.2A dan B. Nilai ini dipertimbangkan panitia produk agar mencegah arus konduktor proteksi yang berlebihan dan untuk memberikan koordinasi dari perlengkapan listrik dan dari tindakan proteksi dalam instalasi listrik. Panitia produk agar menggunakan nilai praktis yang terendah dari batas arus konduktor proteksi. Panitia produk sebaiknya sadar bahwa adopsi untuk batas yang tidak melebihi nilai di bawah dapat mencegah strip yang tidak dikehendaki dari gawai arus sisa dalam banyak hal. Untuk nilai 7.5.2.2a, nilai ini untuk arus tusuk kontak pada perlengkapan penggunaan listrik dengan fase tunggal atau sistem tusuk kontak multifase dan kotak kontak dengan nilai pengenal sampai dengan 32 ampere. Di sini terdapat tabel yang berisikan tentang arus pengenal perlengkapan dan arus konduktor proteksi maksimum. Yang pertama, kurang dari sama dengan 4 ampere. Arus konduktor proteksi maksimumnya adalah 2 mA. Untuk lebih dari 4 ampere tetapi kurang dari sama dengan 10 ampere itu arus konduktor proteksi maksimumnya yaitu 0,5 mA. Dan untuk yang lebih dari 10 ampere arus konduktor proteksi maksimumnya yaitu 5 mA. Dan selanjutnya untuk nilai 7.5.2.2b yaitu nilai untuk perlengkapan penggunaan listrik untuk hubungan permanen dan perlengkapan stasioner penggunaan listrik. Kedua-duanya tanpa tindakan khusus untuk konduktor proteksi atau perlengkapan listrik dengan tusuk kontak yang dilengkapi dengan sistem fase, tunggal, dan
tusuk kontak multifase dan kotak kontak dengan nilai pengenal melebihi 32 ampere. Di sini terdapat tabel yang berisi arus pengenal perlengkapan dan arus konduktor proteksi magnetik. Yang pertama, kurang dari sama dengan 7 ampere, yaitu arus konduktornya 3,5 mA. Untuk arus pengenal lebih dari 7 ampere tetapi kurang dari sama dengan 20 ampere, yaitu arus konduktor proteksinya yaitu 0,5 mA per ampere. Dan yang ketiga, arus pengenal lebih dari 20 ampere. Arus konduktornya yaitu 10 mA. Yang selanjutnya adalah kepustakaan. Di sini ada 9 kepustakaan. Kepustakaan sendiri adalah buku atau sesuatu yang menjelaskan tentang kuil. Bagian terakhir yaitu bagian 5/52, yaitu pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Sistem perkawatan, yaitu sistem perkawatan. Catatan, untuk bagian ini merupakan adopsi dari EIC 60364-52.2001 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan, atau pengurangan. Ayat, sub-ayat, dan tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda 520 itu pendahuluan. 520.1 yaitu ruang lingkup. Bagian ini berkaitan dengan pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan. Catatan, standar ini juga berlaku secara umum untuk konduktor proteksi. Sedangkan bagian ini, atau bagian 5/54, berisi persyaratan lebih lanjut untuk konduktor ini. Selanjutnya yaitu 520.2, yaitu mode acuan normatif. Dokumen normatif berupa berisi ketentuan yang melalui acuan dalam naskah ini merupakan ketentuan bagian 5/52. Untuk acuan bertahun, amandemen atau revisi sesudahnya dari setiap publikasi ini tidak berlaku. Namun, pihak yang bersepakat berdasarkan bagian 5/52 dianjurkan untuk memeriksa kemungkinan menerapkan edisi mutakhir dari dokumen normatif yang dicantumkan di bawah. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi termutakhir dari dokumen normatif yang dianjurkan. Terima kasih. Untuk salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.